Baiklah, saya Cindy Afrianti akan mempresentasikan perpajakan tentang materi PPh dan penghasilan, subjek pajak, dan objek pajak. Yang pertama ada PPh. PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama 1 tahun. Ketentuan mengenai PPh pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Sebelum aturan soal pajak penghasilan di Indonesia ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Aturan ini mengalami 4 kali perubahan dari induk Undang-Undang PPh. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang pertama disusun dan disahkan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991. Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1993 adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994. Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Undang-undang ini juga dapat disebut sebagai Undang-Undang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 1984. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau bentuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pengertian penghasilan di atas menunjukkan adanya 5 elemen penting yang perlu dipahami menyangkut penghasilan, yaitu yang pertama ada penghasilan yang ditinjau dari aspek ekonomisnya bukan secara akuntansi. Yang kedua, diterima atau diperoleh menunjukkan adanya pengakuan penghasilan baik diakui pada saat diterima cash basis ataupun diakui pada saat diperoleh akrual basis. Yang ketiga, berasal dari Indonesia maupun dari Indonesia menunjukkan cangkupan geografis asal penghasilan yang mencakup basis global tanpa melihat letak sumber penghasilan untuk wajib pajak dalam negeri. Yang keempat, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak menunjuk pada pemanfaatan penghasilan. Dan yang kelima, dengan nama dan dalam bentuk apapun menegaskan bahwa PPh menganut konsep material bukan formal. Ini berarti ada atau tidak ada suatu penghasilan harus dilihat dari substansnya bukan sekedar pada nama. Subjek pajak. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undang yang berlaku. Namun perlu diketahui bahwa hak dan kewajiban subjek pajak berbeda-beda. Namun dari segi undang-undang PPh memiliki arti yang lebih luas. Yang disebut subjek pajak dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Menurut pasal 2 Undang-Undang PPh nomor 36 tahun 2008 merupakan perubahan keempat dari Undang-Undang PPh nomor 7 tahun 1983 yang menjadi subjek pajak adalah yang pertama ada orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang ketiga badan, dan yang keempat bentuk usaha tetap atau BUT.
Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak yang orang pribadi, yaitu orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan atau yang ada di dalam 1 tahun pajak berada di Indonesia yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menjalankan usahanya melalui BUT di Indonesia dan badan yang tidak didirikan atau yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia. 2. Bukan subjek pajak. Berikut ini merupakan contoh orang, perorangan, dan badan yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Yang pertama ada kantor kedutaan, konsulat jenderal atau lainnya yang merupakan perwakilan negara asing. Yang kedua, pejabat negara asing yang bertugas sebagai pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat. Yang ketiga, organisasi internasional yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Keuangan. Dan yang ketiga, yang keempat, pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 3. Dasar hukum subjek pajak penghasilan. Pengaturan mengenai subjek pajak penghasilan dapat kita ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 PMK 03 2008 tentang penetapan organisasi internasional dan pejabat perwakilan organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan.